wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, sebelumnya perkenalkan nama saya Faniel Nasari dan rekan saya Syahwalia Safira. Di sini kami akan mempresentasikan materi terkait kerusakan dan pasca panen bahan makanan. Yang pertama ada pisang. Berdasarkan hasil pengamatan, pisang mengalami kerusakan yang ditandai dengan kulit berwarna hitam kecoklatan, muncul bintik-bintik putih, dan mengeluarkan bau busuk. Kerusakan ini termasuk kerusakan fisiologis akibat pematangan berlebih, dan kerusakan mikrobiologis karena pertumbuhan jamur. Setelah dipanen, pisang tetap melakukan proses pematangan. Penyimpanan yang terlalu lama atau kondisi lingkungan yang lembab menyebabkan jaringan buah menjadi semakin lunak dan kadar gula meningkat, sehingga jamur mudah tumbuh pada permukaan kulit. Akibatnya, tekstur buah menjadi lembek, warna kulit menghitam, aroma berubah menjadi tidak sedap, dan kualitas buah menurun sehingga tidak layak dikonsumsi. Selanjutnya ada semangka. Semangka pada pengamatan menunjukkan tanda-tanda kerusakan berupa aroma yang sudah tidak segar dan sebagian daging buah yang banyak atau lunak. Kerusakan ini tergolong kerusakan mikrobiologis yang disebabkan oleh aktivitas bakteri dan jamur, serta dapat diperparah oleh kerusakan fisik seperti memar saat penanganan atau penyimpanan. Kandungan air yang sangat tinggi pada semangka menjadi media yang baik bagi pertumbuhan mikroorganisme. Akibatnya, jaringan buah mengalami pelunakan, aroma berubah menjadi asam atau busuk, rasa tidak lagi segar, dan mutu buah menurun. Selanjutnya ada timun. Timun yang diamati memiliki warna kuning, tekstur penyek, dan mengeluarkan bau busuk. Kerusakan ini merupakan kerusakan fisiologis akibat proses penuaan atau senescensi yang disertai kerusakan mikrobiologis. Penyimpanan yang terlalu lama menyebabkan klorofil pada timun terurai sehingga warna hijau berubah menjadi kuning. Selain itu, kondisi penyimpanan yang lembab, kemungkinan bakteri dan jamur berkembang sehingga jaringan timun menjadi lunak dan membusuk. Akibatnya, timun kehilangan kesegaran, teksturnya tidak lagi renyah, dan kualitasnya menurun. Selanjutnya ada tomat. Tomat yang diamati memiliki lubang berwarna coklat kehitaman pada permukaannya. Kerusakan ini termasuk kerusakan biologis akibat serangan hama serta kerusakan mikrobiologis yang menyebabkan pembusukan. Lubang pada tomat dapat berasal dari gigitan serangga atau luka mekanis yang kemudian menjadi jalan masuk bagi bakteri dan jamur. Mikroorganisme tersebut menguraikan jaringan tomat sehingga bagian yang rusak berubah warna menjadi coklat atau hitam dan teksturnya menjadi lunak. Jika dibiarkan, kerusakan akan menyebar ke bagian buah lainnya dan menurunkan kualitas tomat. Selanjutnya sorghum. Sorghum yang diamati menunjukkan adanya banyak kutu pada biji-bijian. Kerusakan ini termasuk kerusakan biologis akibat investasi serangga atau kutu kudang. Kutu kudang berkembang pada bahan pangan serelia yang disimpan dalam waktu lama, terutama pada kondisi penyimpanan yang kurang rapat, suhu hangat, dan kelembapan yang cukup tinggi. Serangga tersebut memakan bagian biji sorghum sehingga menyebabkan kerusakan fisik berupa biji yang berlubang, pecah, atau menghasilkan serbuk halus akibat aktivitas makan kutu. Akibatnya, berat bahan kurang, kualitas dan nilai gizi menurun, serta sorghum menjadi kurang layak untuk dikonsumsi maupun disimpan dalam jangka waktu yang lebih lama. Selanjutnya ada oat. Oat yang diamati memiliki bau tengik dan terdapat serbuk putih atau lapisan putih pada permukaannya. Kerusakan ini termasuk kerusakan kimia berupa ketengikan, rancidity, dan kemungkinan kerusakan mikrobiologis akibat pertumbuhan jamur. Ketengikan terjadi karena lemak yang terkandung dalam oat mengalami oksidasi akibat paparan udara, cahaya, atau penyimpanan yang terlalu lama. Selain itu, kondisi lembab dan memicu pertumbuhan jamur yang tampak sebagai serbuk putih. Akibatnya, aroma dan rasa oat menjadi tidak enak, kualitas gizinya menurun, dan apabila jamur berkembang dalam jumlah banyak, produk tidak aman untuk dikonsumsi. Ikan tongkol menunjukkan tanda-tanda kerusakan berupa mata yang memerah dan tidak jernih, bau busuk, keluarnya cairan kekuningan, serta warna daging menjadi lebih gelap. Kerusakan ini termasuk kerusakan mikrobiologis dan kerusakan enzimatis, autolisis. Setelah ikan mati, enzim alami dalam tubuh ikan mulai menguraikan jaringan tubuh. Sementara bakteri berkembang dengan cepat karena ikan memiliki kadar air dan protein yang tinggi.
Aktivitas bakteri menghasilkan lendir, cairan, serta senyawa yang menyebabkan bau busuk. Akibatnya, kualitas ikan menurun, tekstur menjadi lunak, warna berubah, dan ikan tidak layak untuk dikonsumsi. Daging sapi pada pengamatan tampak berwarna kehijauan, berlendir, dan berbau tidak sedap. Ciri-ciri tersebut menunjukkan kerusakan mikrobiologis akibat pertumbuhan bakteri pembusuk. Kerusakan ini biasanya terjadi karena penyimpanan yang terlalu lama atau suhu penyimpanan yang tidak sesuai. Bakteri menguraikan protein dan lemak dalam daging sehingga menghasilkan lendir dan senyawa berbau busuk. Akibatnya, warna daging berubah dari merah segar menjadi kehijauan, tekstur menjadi licin, aroma menjadi menyengat, dan daging tidak aman untuk dikonsumsi. Berdasarkan hasil pengamatan, berbagai bahan pangan mengalami jenis kerusakan yang berbeda-beda, meliputi kerusakan mikrobiologis, fisiologis, biologis akibat hama, enzimatis, dan kimia. Kerusakan tersebut umumnya disebabkan oleh penyimpanan yang terlalu lama, kelembapan tinggi, suhu yang tidak sesuai, aktivitas mikroorganisme, serangan serangga, serta proses oksidasi. Kerusakan bahan pangan ditandai oleh perubahan warna, tekstur, aroma, dan penampilan fisik yang menyebabkan penurunan mutu, nilai gizi, serta keamanan pangan untuk dikonsumsi.